いたいの。邪魔するならどうなったって知らないから。 Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Mungkin kalian adalah salah satu penggemar anime yang sangat antusias dalam menyambut sejumlah anime terbaru di tahun ini. Banyak anime baru bermunculan yang tentunya berasal dari genre yang berbeda-beda. Kali ini kami akan membahas mengenai 10 rekomendasi anime action terbaik yang mana akan memudahkan kalian dalam menemukan judul anime bergenre action yang layak untuk ditonton. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime yang menarik dari kami. Di tahun ini banyak sekali kita jumpai beberapa judul anime terbaru yang berseliweran di jagat maya. Bahkan anime-anime baru tersebut berhasil langsung menduduki rating yang tinggi karena punya banyak sekali penonton dan juga penggemar. Bukan hanya anime baru yang melejit di pasaran, beberapa anime lawas juga berhasil comeback dengan musim kedua, ketiga, bahkan keempatnya. Beberapa anime baru juga berhasil menunjukkan keunggulannya baik dari segi cerita, grafik, dan juga keseriusan penulisnya. Jadi nggak heran jika anime-anime baru ini mampu menggeser sejumlah judul anime terbaik tahun sebelumnya yang juga pernah memuncaki rating anime terbaik. Buat kalian pecinta anime yang sangat tertarik dengan genre action, beberapa judul anime terbaik berikut ini mungkin bisa mengisi daftar tonton kalian nanti. Solo Leveling. Solo Leveling atau juga dikenal dengan Oredake Level Up Naken merupakan salah satu rekomendasi anime action yang sangat populer, yang mana bercerita tentang sebuah gerbang misterius menuju dimensi para monster yang terbuka. Diceritakan jika bumi sering sekali kedatangan monster-monster mengerikan dan juga kuat yang mengancam umat manusia. Kali ini seorang bernama Sung Jinwoo yang merupakan seorang pemburu dengan peringkat A secara tiba-tiba punya kekuatan yang sangat misterius. Ia mendapati dirinya terperangkap dalam pertarungan antara manusia dengan kegelapan. Mampukah ia bertahan hidup dan berhasil mengungkap misteri di balik gerbang misterius tersebut? Kaiju nomor 8. Anime selanjutnya yang juga merupakan rekomendasi terbaik di tahun ini adalah Kaiju nomor 8. Masuk ke dalam anime yang sangat populer di kalangan para penggemar, yang mengisahkan tentang sebuah dunia lain di mana terdapat banyak kaiju atau yang disebut dengan monster mengerikan di Jepang. Seorang anak laki-laki bernama Kafka Hibino yang merupakan seorang tukang sapu akhirnya berhasil mewujudkan impiannya menjadi kaiju. Hal ini terjadi ketika dirinya secara tidak sengaja menjadi tuan rumah bagi segerombolan parasit kaiju. Ia tiba-tiba menerima kekuatan dari parasit itu dan bertekad untuk merubah takdirnya menjadi seorang militer. Hal ini ia lakukan karena Kafka sejak kecil sudah memiliki cita-cita menjadi seorang militer untuk bisa melawan para kaiju. Fairy Tail 100 Years Quest. Anime dengan genre action berikutnya menceritakan tentang pencarian sebuah misi yang sangat menantang dan juga sangat berbahaya. Misi ini sangat unik karena selama lebih dari 1 abad belum juga terselesaikan. Banyak sekali penyihir yang berusaha untuk mencapai tujuan mereka yang sangat melelahkan ini yang tetap saja berakhir dengan kekalahan dan juga kematian. Meski demikian, misi ini tak menghalangi tekad Natsu Dragneel dan teman-temannya. Mereka menerima misi yang bisa dikatakan hampir mustahil ini, yakni menyegel diri 5 Dewa Naga, yang mana mereka adalah sekelompok individu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Misi ini harus bisa mereka selesaikan agar tidak terjadi kerusakan global yang akan merugikan dunia mereka. Natsu dan beberapa temannya akhirnya menerima misi tersebut dan mulai mencari keberadaan Dewa Naga yang dimaksud. Disinilah mereka akhirnya menyadari jika tantangan yang sebenarnya akan sangat menakutkan dan lebih banyak daripada cerita yang beredar selama ini. Isekai Suicide Squad. Anime yang satu ini menceritakan tentang kehidupan di sebuah kota Gotham yang dipenuhi dengan banyaknya kejahatan. Kali ini Amanda Waller yang merupakan kepala Argus telah mengumpulkan sejumlah kelompok penjahat yang sangat terkenal untuk menjalankan sebuah misi. Para penjahat super ini dikirim ke dunia lain yang terhubung dengan sebuah gerbang ajaib. Dunia tersebut merupakan dunia pedang dan sihir yang merupakan tempat para orc yang mengamuk. Di sana juga terdapat naga yang menguasai langit sebuah isekai. Para penjahat yang dikirim tidak bisa melakukan hal di luar perintah bos, karena mereka dibekali dengan peledak mematikan yang tertanam di leher mereka masing-masing. Mereka yang melanggar akan dianggap gagal dan diledakkan karena tidak berhasil menyelesaikan misi yang diperintahkan. Mampukah Harley Quinn dan penjahat-penjahat lainnya menyelesaikan misi tersebut? Soto Tsurugi no Historia.
menceritakan tentang seorang Will Serford yang bermimpi menepati janjinya kepada teman masa kecilnya, yakni untuk menjadi Magia Vendor. Di mana Magia Vendor adalah penyihir yang sangat luar biasa kuat yang duduk di puncak menara penyihir. Will Serford adalah seorang siswa dari Akademi Sihir Rigarden. Ia tidak punya kemampuan sihir sama sekali, sehingga ia hanya bisa mengandalkan kemampuan fisiknya saja. Why Does Nobody Remember Me in This World? Mengisahkan tentang pertarungan antara 5 ras berbeda yang saling bersaing untuk memperebutkan supremasi yang ada di bumi dengan kemenangan umat manusia yang dipimpin oleh pahlawan Sith. Namun manusia di dunia kemudian mengalami kekalahan karena ketidakhadiran Sith di tengah-tengah mereka. Kini iblis menguasai negeri mereka, kayak menjadi keberadaan yang terlupakan oleh semua manusia. Namun, setelah dirinya bertemu dengan gadis misterius Lin, Kai akhirnya memutuskan untuk melepaskan diri dari takdir tersebut. Sehingga ia yang mewarisi pedang serta keterampilan bela diri dari pahlawan Sith pada akhirnya menentang musuh paling kuat yang mendominasi daratan. Maugun Sakyo no Majutsushi wa Ningen Data. Anime yang satu ini menceritakan tentang kisah seorang penyihir yang sangat kuat tiba-tiba bereinkarnasi menjadi manusia biasa. Ia dulunya sangat tangguh, namun sayangnya di kehidupannya sekarang menjadi sangat lemah dan kehilangan kejayaannya. Ia berusaha berdamai dengan situasi antara masa lalu dan masa kini yang saling bertentangan. Cerita kemudian semakin seru ketika pemeran utama ini mulai melakukan perjalanan untuk mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Tentu saja ia banyak sekali menemukan tantangan dan juga musuh yang semakin lama semakin kuat. Sepanjang perjalanannya, ia kemudian membentuk aliansi untuk menghadapi musuh-musuh yang tangguh serta terus meningkatkan usahanya untuk mengasah kekuatan magicnya. Sengoku Yoko Senma Kontonghen. Kali ini ada sebuah anime dengan genre action yang mengusung tema sejarah dengan intrik supernatural. Menceritakan kehidupan seorang pemuda yang didorong ke dalam dunia yang dipenuhi dengan kekacauan demi bisa bersaing mendapatkan kekuasaan serta dominasi. Dalam dunia yang kacau itu, tiba-tiba roh-roh kuno atau yang lebih dikenal dengan Senma bangkit. Mereka mengancam akan menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan yang lebih parah daripada sebelumnya. Mampukah dunia terselamatkan dari kekacauan yang disebabkan oleh keserakahan dan ulah roh-roh jahat tersebut? The Wrong Way to Use Healing Magic menceritakan tentang seorang siswa SMP bernama Ken Usato yang tiba-tiba dipanggil ke dunia lain bersama dengan kedua temannya. Dalam dunia tersebut, mereka dianggap sebagai pahlawan yang akan menghentikan invasi pasukan Raja Iblis. Pada awalnya mereka dianggap tidak berguna sebagai seorang pahlawan, sampai salah satu dari mereka menemukan bakat langka dalam sihir penyembuhan. Karena bakatnya itu, ia kemudian dipaksa oleh kapten tim penyelamat untuk menjadi penyembuh yang kuat, agar bisa terus melindungi teman-temannya dan orang lain dari bahaya. Ninja Kamui. Salah satu animation terbaik yang jadi rekomendasi untuk kalian yakni Ninja Kamui. Anime ini juga sangat terkenal dan menjadi salah satu animation terbaik dan terpopuler pada tahun ini. Menceritakan tentang kisah seorang bernama Jologen yang merupakan seorang mantan pembunuh dengan kehidupan damainya kini di tengah-tengah keluarganya. Namun nasib naas terjadi ketika semua keluarganya dibantai oleh klan masa lalunya. Jo kemudian bangkit dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dibantu oleh detektif Emma Samande dan Mac Morris, ia kemudian membalaskan dendamnya dengan mengungkapkan identitas aslinya dan juga menghadapi iblis di masa lalunya. Mampukah Jo memenuhi balas dendamnya dan bisa mengalahkan iblis di masa lalunya tersebut? Tonton selengkapnya yang pastinya akan sangat seru dan bisa membuat kalian merasa terhibur. Itulah tadi sejumlah daftar rekomendasi anime action terbaik yang harus ada dalam list tontonan kalian. Jika kalian punya judul anime menarik lainnya yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.